Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Nah, hari ini kita mau gali bab 12 dari bukunya Rich Horwath. Fokusnya soal inovasi. Sumber kita kali ini, isinya cara-cara yang kadang nggak kepikiran gitu loh untuk memicu ide baru. Misi kita, membekali Anda dengan teknik praktis supaya bisa lihat tantangan dari sudut pandang baru dan menciptakan nilai baru, entah itu di kerjaan atau mungkin proyek pribadi Anda. Oke, mari kita coba bedah ya. Kita kan sering mikir inovasi itu harus rumit. Tapi penulis ini justru menyederhanakannya. Katanya inovasi itu intinya soal menciptakan nilai baru. Buat siapa? Ya buat pelanggan, bisa internal, bisa eksternal. Betul sekali. Sederhana, tapi mendalam ya. Dan yang menarik, seringnya itu bukan lompatan besar, tapi justru perbaikan kecil-kecil yang terus-menerus. Kayak kata Jeff Bezos tuh, 70% inovasi di Amazon itu sifatnya incremental. Nah, itu poin penting. Inovasi itu bukan cuma momen eureka yang langka. Dan bahan bakar utamanya itu wawasan atau insight. Ini bukan sekedar ide loh ya. Bukan sekedar ide maksudnya? Ini lebih ke pemahaman mendalam, momen aha gitu yang muncul pas kita lihat sesuatu dari sudut pandang baru. Sudut pandang yang bisa menghasilkan nilai. Dan yang krusial banget, ini dipraktekkan oleh pemikir hebat kayak Da Vinci, terus juga ditekankan sama pendiri Spanx, Sarah Blakely, wawasan itu perlu dicatat. Dicatat ya? Kenapa tuh? Ya, karena ide brilian itu sering datang dan pergi gitu aja, nggak ditangkap ya hilang. Semakin Anda rajin catat, biasanya semakin banyak ide yang muncul. Beneran deh. Iya. Masuk akal. Menangkap momen aha itu. Nah, seringnya kan, momen itu justru muncul pas kita lagi, mentok gitu kan. Sumber ini bilang tantangan itu benih strategi. Jadi gimana caranya kita bisa ubah tantangan jadi solusi inovatif? Mungkin dengan cara yang nggak biasa. Nah, ini dia. Salah satu cara paling menarik yang dibahas Horwath itu biomimikri. Biomimikri? Apa itu? Artinya, kita nyontek cara alam menyelesaikan masalah. Gini loh, alam itu udah melakukan riset dan pengembangan selama miliaran tahun. Wah, menarik. Contohnya gimana? Contoh paling keren itu desain paruh burung kingfisher, tahu kan? Yang bisa menukik mulus ke air. Iya, tahu. Nah, itu menginspirasi desain hidung kereta peluru Shinkansen di Jepang. Hasilnya, keretanya jadi lebih cepat, terus hemat energi sampai 15%, dan ini penting nih, jauh lebih senyap pas keluar terowongan, mengurangi polusi suara. Luar biasa. Hanya dari paruh burung ya? Kuncinya itu membiologikan pertanyaan. Jadi ubah tantangan bisnis Anda jadi pertanyaan biologis. Bukan cuma gimana kita adaptasi, tapi gimana alam beradaptasi dengan perubahan. Gitu. Membiologikan pertanyaan. Oke. Tapi apakah ini cuma relevan buat produk fisik kayak kereta tadi? Kalau bisnis jasa gimana? Bisa juga? Pertanyaan bagus. Tentu bisa. Biomimikri itu bisa juga soal meniru proses atau strategi alam. Misalnya, cara kerja sistem imun tubuh kita merespons ancaman. Itu bisa banget menginspirasi strategi keamanan siber. Oh iya. Atau cara semut berkolaborasi, itu bisa kasih ide buat manajemen tim. Jadi luas kok aplikasinya. Nah, selain niru alam, bab ini juga mendorong kita melakukan domain jumping. Domain jumping, lompat domain gitu ya? Betul, mengambil ide dari bidang yang sama sekali nggak terkait. Kayak kata Dan Cathy dari Chick-fil-A, pelajaran berharga seringnya datang dari industri lain. Kedengarannya seru ya, domain jumping, tapi mungkin agak liar juga ya. Gimana kita mastiin ide dari bidang lain itu relevan, bukan cuma angan-angan leja? Tentu, ada seninya, bukan asal comot ide. Caranya itu bertanya secara terstruktur. Misalnya, gimana ya kalau perusahaan yang terkenal inovatif di bidang lain, katakanlah Marvel Comics atau Porsche, menghadapi tantangan kita? Logika apa yang mereka pakai yang bisa kita adaptasi? Oke, jadi pakai kerangka berpikir mereka ya? Atau gimana kalau kita terapkan pola pikir dari museum, soal kurasi, pengalaman pengunjung gitu, atau dari rumah sakit, soal triase, alur pasien, diterapkan ke layanan pelanggan kita misalnya. Ini memaksa kita keluar dari kotak. Menarik. Jadi bisa nyolong ide dari alam atau bidang lain. Tapi, gimana cara kita memunculkan pertanyaan-pertanyaan liar tadi di awal? Kayaknya kuncinya di kemampuan bertanya itu sendiri ya. Ada fakta menarik di bab ini, anak kecil itu nanya ratusan kali sehari.
Tapi kemampuan itu turun drastis pas dewasa. Betul sekali. Bahkan Einstein bilang kalau punya waktu sejam, 55 menit dia pakai buat memahami masalah lewat bertanya. Sisanya baru cari solusi. Iya, pertanyaan yang tepat itu pemantiknya. Makanya bab ini menyarankan teknik kayak question storming. Question storming, apa bedanya sama brainstorming? Nah, kalau brainstorming kan cari jawaban. Kalau question storming, fokusnya khusus menghasilkan pertanyaan sebanyak mungkin. Kuantitas dan keragaman pertanyaan itu yang dikejar. Atau bisa juga pakai kerangka Scamper. Itu buat memicu pertanyaan baru terhadap produk atau masalah. Scamper. Itu singkatan ya? Iya, singkatan dari substitute, combine, adapt, magnify, put to other use, eliminate, reverse. Misalnya, pakai substitute, kita tanya, komponen apa yang bisa diganti biar hasilnya lebih baik? Atau pakai eliminate, fitur atau langkah mana yang bisa dihilangkan buat menyederhanakan proses tanpa mengurangi nilai? Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, dari bab 12 ini, inovasi itu bukan sihir, tapi proses menciptakan nilai baru. Kuncinya adalah aktif mencari dan ini penting, mencatat wawasan. Terus lihat tantangan sebagai pemicu. Berani cari inspirasi dari tempat tak terduga, kayak alam, lewat biomimikri, atau industri lain, pakai domain jumping. Dan yang paling penting, melatih lagi otot kita buat bertanya. Bertanya secara mendalam dan kreatif. Nah, buat Anda yang menyimak, mungkin tantangan kecilnya. Coba deh terapkan satu aja teknik ini minggu depan. Bisa mulai dari mencatat ide, atau coba membiologiskan satu masalah kecil, atau mikirin solusi ala industri lain, atau sekedar lakukan question storming singkat sama tim. Sebagai penutup nih, ada kutipan menarik dari Johnny Ive, mantan desainer Apple, yang juga dikutip di buku ini. Dia bilang, apa yang Anda pelajari di akhir proyek itu sama nyatanya dengan produk itu sendiri, tapi jauh lebih berharga. Karena itulah masa depan Anda. Ini memunculkan pertanyaan reflektif buat Anda semua. Pelajaran apa dari proyek terakhir Anda? Bahkan mungkin yang terasa gagal, yang justru bisa jadi benih inovasi Anda berikutnya. Wah, pertanyaan yang bagus sekali untuk direnungkan. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini.